Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faronggo, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, seluruh para asatid, para guru, berkhusus orang tua kita Bapak Haji Rosim, dan seluruh para asatid, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu, dan seluruh penggiat majelis ilmu, para pecinta ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita semuanya Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah pada kesempatan malam hari ini. Kembali kita dikumpulkan di salah satu taman surganya Allah, majelis ilmu, melanjutkan kajian Nasha'ihul Ibad. Semoga langkah kaki kita benar-benar dijadikan sebagai amal solih, amal yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan makalah yang ke-18 yang membawa kitabnya halaman 6 kalau di kitab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu asyrah. Qila man taraka adh-dhunuba raqqa qalbuhu wa man tarakal harama wa akalal halala saffat fikratuhu. Makalah yang ke-18 atau nasihat yang ke-18 ini kila disampaikan, man siapa saja, bisa laki bisa perempuan siapapun orangnya, tarakal dzunuba yang meninggalkan perbuatan dosa, raqqa maka menjadi lembut qalbuhu hatinya, waman tarakal harama, waman dan siapa saja tarakal harama yang meninggalkan keharuman, meninggalkan segala bentuk keharuman, wa akalal halala dan memakan harta nikmat yang halal, saffat maka menjadi jernih fikratuhu pikirannya. Kalau bapak ibu kepengen hatinya lembut, khususnya anak-anak kita pengen hatinya lembut, pastikan kita menjauhkan diri dari segala macam perbuatan dosa sebisa mungkin. Artinya perbuatan dosa yang kita lakukan sangat berpengaruh dan membekas di hati kita. Satu perbuatan dosa itu merupakan satu titik noda yang nempel di hati kita. Kalau setiap hari berbuat dosa, berapa banyak noda yang nempel di hati kita? Kalau sudah banyak memenuhi hati kita, maka hati kita benar-benar gelap. Hati kita akan membatu sehingga susah menerima nasihat, susah menerima kebenaran. Yang ada adalah keras, membantah, dan pasti menolak kebenaran.
Sehingga Bapak Ibu jangan heran kalau ketemu orang pamannya kok diajak baik, ayo ngaji, ngaji mulu nggak bikin kaya, begitu jawabannya. Sholat mulu tapi nggak kaya-kaya, pokoknya sifatnya menentang. Kenapa demikian? Ya karena memang hatinya tertutup, dinasihatin nggak mempan. Nah kalau itu yang terjadi, ini membahayakan sekali. Sebab hati itu Bapak Ibu, hati itu kalau sudah terlanjur keras, kal hijarati au asyaddu qaswah, itu digambarkan dalam Al-Quran kal hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Kalau batu setiap hari ketetesan air bisa dia bolong, tapi kalau hati yang keras itu susahnya luar biasa. Makanya di sini penting sekali bagaimana kita benar-benar serius meninggalkan perbuatan dosa, jangan merencanakan perbuatan dosa, karena itu akan menutup hati kita dari hidayah dan kebenaran. Termasuk anak kita. Kita punya anak kok adatnya luar biasa, dibilangin susah, dinasihatin nyolot, bapak omelin muat lebih galahkan, begitu kan? Artinya tuh wangkeng ya, orang sini bilang. Wangkeng terserahlah. Keras sekali hatinya itu, adatnya itu susah sekali. Nah di sini Bapak Ibu, namanya juga anak, apalagi belum balik ya. Maka yang harus introspeksi, muhasabah itu Bapak Ibunya. Kenapa? Dosa Bapak Ibunya itu memberikan bekas terhadap anak-anaknya. Terlebih-lebih ketika Bapak Ibunya berbuat dosa sementara sedang mengandung anak. Oh itu luar biasa, efeknya itu luar biasa. Maka ketika istri sedang mengandung Pak, pastikan kita selaku suami menjaga betul, jangan sengaja melakukan perbuatan zalim dan dosa. Itu efeknya ke anak. Barakallah. Yang bermuhasabah, introspeksi diri itu kita, orang tua. Bapak nggak bisa ngomelin anak habis-habisan, namanya anak memang belum balik, anak masih kecil, belum bisa ngebedain mana yang benar mana yang salah. Nah itu yang diintrospeksi, jangan-jangan memang perbuatan orang tuanya. Karena makanya ada sebuah ungkapan itu, buah jatuh tak jauh dari begitu. Terus bagaimana sudah terlanjur begitu, orang tua berjuang betul. Makanya kita pengalaman ngurusin santri di pondok Bapak Ibu, ada santri itu bandel luar biasa. Itu yang kita panggil orang tuanya. Kita tanya orang tua, kenapa kok anak ini begini. Orang tua harus jujur gitu loh. Akhirnya ya banyak pengakuan bagaimana orang tuanya itu masih senang melakukan kemaksiatan, kezaliman secara sengaja. Dan itu dampaknya luar biasa kepada anak. Maka hati-hati betul menjadi orang tua. Mendidik anak tidak cukup diantar ke sekolahan, tidak cukup dipanggilkan ke guru privat, nggak cukup. Tapi orang tuanya juga harus benar-benar menjadi guru teladan bagi anaknya. Maka ini kebetulan kan ini pas hari guru ya, pas hari guru. Jadi kita betul-betul serius. Yang berikutnya juga begitu. Kalau kita kepengen pikiran kita cerdas, maka tinggalkan makanan-makanan haram. Tinggalkan. Pastikan yang kita konsumsi itu sesuatu yang halal thayyiban, halal dan baik. Pastikan itu. Sebab itu akan berpengaruh kepada kecerdasan akal kita dan kecerdasan hati kita. Kasusnya sama. Ini anak di pondok, teman-temannya udah pada hafal, dia nggak hafal. Teman-temannya sudah pada paham, dia nggak paham. Teman-temannya pada semangat luar biasa, kok dia nggak bisa semangat? Kenapa ini?
itu kita panggil orang tuanya. Jangan-jangan orang tuanya ngawur dalam mencari rezeki, dalam memberikan nafkah. Sebab kenapa? Satu suap yang bapak ibu berikan terus dimakan anak itu menjadi darah daging, dan itu akan berpengaruh kepada kecerdasan hati dan kecerdasan akalnya. Satu suap itu nggak akan bersih, Bu, butuh waktu 40 hari untuk membersihkan sesuatu haram yang masuk dalam tubuh kita. Nah, kalau belum 40 hari terus disuapin lagi yang haram, disuapin lagi yang haram, ya benar-benar anak akan susah sekali itu. Makanya di sini Bapak Ibu, perbuatan kita akan menjadi dampak, menjadi ke anak kita, bahkan ke cucu kita. Tapi sebaliknya, kalau orang tuanya sangat hati-hati sekali, tekun ibadahnya, itu juga sama, dampak kebaikannya itu akan dirasakan oleh anak, bahkan cucu-cucunya. Ini penting sekali, sebab banyak loh, Bu, orang-orang hebat itu terlahir dari keluarga yang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi dia punya keistimewaan dalam amaliyah. Contohnya, dia hati-hati betul mencari nafkahnya. Jangan gara-gara 100-200 ribu akhirnya mengorbankan yang halal menjadi haram. Karena ini sering terjadi, Bapak Ibu. Contoh yang umpamanya ada yang usahanya bisnis apa, jual beli lah. Umpamanya kok ditawar orang itu dagangan 100 ribu, Bapak sudah untung, Bapak tergoda, tambahinlah 150. Tadi ada yang nawar 100, nggak saya jual kok, padahal nggak ada yang nawar. Akhirnya dibayar 150 beneran. Bapak merasa girangan, untungnya gedean, padahal lebihnya cuma 50 ribu. 50 ribu itu yang mengotori seluruh rezeki yang tadinya halal menjadi haram. Jadi wala talbisul haqqa bil batil, yang hak dan batil itu nggak boleh tercampur. Kalau yang hak dan batil tercampur, itu dihukumi batil semua, dihukumi haram semua. Contoh, beras 1 karung, ibu tambah 1 gelas beras yang haram, 1 karung halal, ibu campur dengan beras 1 gelas yang haram, itu langsung 1 karung dihukumi haram semua. Air 1 ember, air suci, terus Bapak kasih setetes saja air seni, itu seember dihukumi najis semua. Jadi yang hak yang batil nggak bisa dicampur. Makanya biarin dapat rezeki banyak mah, yang penting halal. Kenapa, Bu? Salah? Bener-bener pas, cocok. Kok diketawa ini? Jangan diikit banyak, bener. Sudah benar kan? Biarin rezeki banyak mah, yang penting bener-bener pas, cocok. Iya. Kadang-kadang ada orang ngomong begini, Ustadz nyari rezeki halal aja susah, apalagi yang itu. Omongan gitu omongan sesat, menyesatkan. Banyak sekali orang dapat rezeki halal. Yang terpenting apa? Kehati-hatian kita. Kalau kita hati-hati betul, maka Allah mudahkan jalan kita menemukan yang halal. Tapi kalau kita ngawur, sembronoan, gerusa-gerusu kalau orang Jawa bilang, maka Bapak akan susah menemukan yang halal. Dan hati-hati betul yang berprofesi sebagai broker, makelar itu hati-hati, Pak. Kata mereka nih, makelar itu rata-rata bohong. Kata mereka, yang ngomong yang makelar juga, Pak. Hati-hati betul. Maka Bapak silahkan berprofesi apa saja, hindarkan bentuk-bentuk praktek keharaman, sebab itu berpengaruh ketika dikonsumsi oleh keluarga kita. Jangan salahkan kalau tiba-tiba istri kita tiba-tiba bandel, istri kita tiba-tiba berani sama suami,
istri tiba-tiba galak luar biasa, ya karena bapak empanin barang haram setiap hari. Atau anak kita pikirannya bebel, udah bebel galak luar biasa, nanti bapak akan nyesel itu punya anak seperti itu. Ya itu tadi, koreksinya bagaimana, muhasabahnya ya diri kita, orang tua. Maka pastikan kalau kita sudah menjadi orang tua, pastikan sikap kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai tersengaja untuk melakukan perbuatan haram, jangan sampai sengaja mengkonsumsi barang yang haram. Haram itu ada dua macam kalau dalam fikih, Pak. Ada haram yang sifatnya zat, ada haram yang sifat yang bentuknya sifat. Haram yang bentuknya zat, secara zat memang diharamkan, seperti darah, khamar, yang najis, itu semua haram secara zat. Ada juga yang bendanya zatnya halal tapi sifatnya bisa haram, yaitu dari mana dia mendapatkannya. Seperti tadi saya contohkan, beras itu halal, zatnya halal, tapi kalau boleh nyolong maka hukumnya haram. Ibu udah bagus, ibu beli ikannya beli dengan duit yang halal, bumbu-bumbunya beli dengan duit yang halal. Begitu ibu pepes, daunnya boleh nyolong. Gimana tuh, Bu? Ibu kalau mepes daunnya nyolong apa minta? Ya kalau beli ya halal. Kadang-kadang kan daun pisang orang langsung ambil, gak pakai bilang, itu kan namanya nyolong. Daun salam. Daun pepes, buat pepesnya beli, salamnya boleh metik gak bilang, itu kan sama juga nyolong. Terjadi gak, Bu, kira-kira itu? Woi, terjadi gak? Kadang. Lah itu jadi itu kan barang sepele, daun salam paling 2 lembar kan? Lah itu semua dihukumi haram jadinya. Ikan yang ibu beli, bumbu segala itu jadi haram semua, tercampur gara-gara 2 lembar daun salam. Perkara sepele itu. Daun salamnya beli, bumbunya beli, kemanginya boleh nyolong. Lihat sama aja itu. Makanya hati-hati betul, Pak. Hati-hati betul. Dan itu sangat berpengaruh. Saya pengalaman waktu saya mondok ngapal Quran, itu terjadi kasus seperti itu. Termasuk pribadi saya terjadi kasus, kok saya ngafal agak susah ya. Akhirnya sama guru saya, ya sudah kamu puasa. Akhirnya saya puasa, Pak. Namanya puasa dalail Quran, dalail. Puasa dalail itu tujuannya riyadhah, melatih diri, melatih hati, melatih jiwa. Jadi puasa setiap hari selama 2 tahun. Jadi saya puasa selama 2 tahun, setiap hari puasa. Liburnya dalam setahun 5 hari, libur Idul Fitri, Idul Adha, sama Ayyamut Tasyrik. Setahun libur 5 hari. Saya puasa selama 2 tahun. Itu rasakan betul sekali. Karena kita puasa, kita jaga betul anggota tubuh kita jangan sampai jatuh kemaksiatan. Makan juga kita jaga betul. Itu Allah berikan kemudahan. Sebelum puasa ngafalnya rada susah. Ibu kalau ngafal Quran 1 halaman butuh berapa menit? Nggak pernah nyoba. Satu ayat butuh berapa menit? Nggak pernah nyoba. Dulu sebelum puasa saya ngafalin 1 halaman itu butuh waktu 30 menit 1 halaman. Alhamdulillah setelah puasa ngikutin petunjuk guru, saya 1 halaman hanya butuh waktu 10 menit. 1 halaman saya hanya butuh waktu maksimal itu 10 menit sudah selesai. Kemarin sebelum puasa butuh waktu 30 menit. Itu saya rasakan betul. Bagi orang puasa itu benar-benar mencerdaskan akal dan mencerdaskan hati. Nah kalau seandainya kok puasanya susah, ya paling tidak kita hati-hati betul lah makannya itu.
Kita hati betul-betul, karena itu akan dampaknya luar biasa kepada hati dan pikiran. Orang makan itu tujuannya apa, Bu? Orang makan tujuannya apa, Pak? Kalau Bapak tujuannya kenyang ya salah. Akhirnya nggak berhenti-berhenti kalau sebelum. Orang makan kan tujuannya biar dapat kekuatan untuk ibadah, kan begitu. Kalau tujuannya kenyang, ya akhirnya orang nuruti nafsu. Pokoknya kalau nggak kenyang ya nggak berhenti. Malah kadang-kadang nggak cukup kenyang, harus nendang baru berhenti. Artinya begini, makan itu sesuatu yang halal. Tapi begitu Bapak kekenyangan, maka berubah menjadi haram. Makan itu halal, tapi begitu berubah menjadi kekenyangan, maka hukumnya berubah menjadi haram. Maka ketika kita kekenyangan, itu bukannya malah bertenaga, ibadah males, ngaji males, ya kan, ngantuk, ya bawanya pengen tidur-tiduran lah. Seandainya nggak ngantuk, ya memang bawanya males. Sesuatu yang haram itu akan menahan diri kita berbuat baik. Maka saya bilang, saya nggak ngaji dulu, kenapa? Ngantuk. Ngantuknya kenapa? Ya mungkin capek atau kekenyangan. Sebenarnya bukan capek kekenyangan, haramnya tadi yang bikin ngantuk. Banyak sekali orang lagi ngaji itu nyender-nyender, baru 5 menit udah ngantuk. Ntar giliran di rumah nonton sinetron aja, segernya luar biasa. Di rumah nih tengah malam nonton bola, seger nggak, Pak? Ini yang hobi bola nih, pasang alarm segala macam, seger, Pak. Jadi ternyata orang ngantuk itu nggak selalu karena kurang tidur, tapi karena keharaman yang masuk dalam tubuh kita, sehingga ibadah menjadi lemah sekali. Orang ulama-ulama zaman dulu itu tidurnya sedikit dan tetap bisa bangun sebelum subuh untuk tahajud. Orang sekarang tidurnya udah lama, jam 10, jam 11 tidur, bisa bangun tahajud. Kadang-kadang bangun mah bangun, tahajudnya enggak. Bangun bisa 2 kali, apalagi yang punya gejala gula, bisa 2 kali 3 kali bangun tidurnya, tapi tahajudnya enggak. Kenapa demikian? Dorongan ibadah kok enggak ada, keharaman yang masuk dalam tubuh kita. Makanya ini dijaga betul, biar pikiran kita, hati kita, anak-anak kita juga cari nafkahnya yang betul, yang baik, biar cerdas pikirannya, cerdas hatinya. Berikutnya makalah yang ke-19. Wal maqalatu tasi'atu asyrah wa uhiya ila ba'dil anbiya ati'ni fi ma amartuka wa la ta'sini fi ma nasahtuka. Makalah atau nasihat yang ke-19, uhiyat, telah diwahyukan, ila ba'dil anbiya, kepada sebagian para nabi. Wahyunya, ati'ni, taatlah engkau kepadaku, fima, di dalam perkara, amartuka, yang telah aku perintahkan, wala ta'sini, dan janganlah engkau bermaksiat kepadaku, fima, di dalam perkara, nasahtuka, yang telah aku nasihatkan kepadamu. Bapak Ibu dirahmati Allah, keimanan itu tidak cukup diucapkan, tapi praktek dan fakta. Makanya ketika orang mengaku iman, bisa diukur keimanannya seberapa, itu bisa terukur. Dari mana? Sejauh apa, sehebat apa dia melaksanakan perintah Allah, dan sehebat apa dia meninggalkan larangan Allah. Bisa diukur di situ. Nggak usah pakai bahasa begini, saya mah ibadah nggak usah pamer-pamerin, itu mah bahasa dia aja.
emang nggak mau ibadah, alasannya begitu. Itu menjadi barometer, Pak, karena keimanan itu harus ditampilkan. Keimanan, keislaman itu harus ditunjukkan, jangan disembunyikan. Ini tidak waktunya disembunyikan. Kalau dulu zaman Rasulullah pertama kali diangkat jadi Rasul, pertama kali berdakwah, ya Islam disembunyikan, dakwahnya dakwah sirri. Tapi sekarang zamannya beda, kita harus tampil keislaman kita, identitas iman kita, identitas Islam kita, simbol-simbol Islam kita tampilkan, kita tunjukkan. Kan itu bentuk-bentuk keimanan dan syiar agama kita Islam. Tapi harus hati-hati betul cara penghormatannya, cara melakukannya, jangan salah kaprah. Contoh, ada orang pengen syiar Islam, nanti apa namanya, bajunya atau kaosnya dikasih tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagus tulisan itu, kalimat thayyibah. Tapi kalau Bapak tulis di kaos, ini resiko kalimat itu tidak terjaga kehormatannya. Dan namanya kaos, Pak, kalau lagi Bapak pakai mah bagus. Kalau Bapak lepas, Bapak taruh lepas, Bapak taruh di tempat kotor, Bapak cuci pun kadang-kadang bareng dengan baju-baju yang lain, ada celana bocah, ada kena najis, aduh campur semua. Itu yang membahayakan, kehormatan kalimat thayyibah menjadi hilang. Kadang-kadang ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditulis di topi, ada ya? Bagus tulisan itu, kalau sedang Bapak pakai bagus. Tapi hati-hati, mampu nggak menjaga kehormatan topi itu? Ya namanya topi kan nggak selalu dipakai, kadang Bapak geletakin, malah kadang-kadang Bapak taruh di bawah jok motor. Nah kalau Bapak taruh di bawah jok motor, bagaimana kehormatan kalimat thayyibahnya? Kan jadinya hilang. Makanya maksudnya begini, memuliakan Islam boleh dengan simbol-simbol seperti itu, tapi perhatikan bagaimana cara menjaga kehormatannya. Jangan sampai kita terlampau asik pengen syiar tapi nggak memikirkan dampak efeknya. Itu tidak disadari malah menghinakan kalimat thayyibah. Yang terpenting apa? Taatnya tadi loh. Taatnya kita menjalankan perintah, taat kita meninggalkan larangan. Nah, ketaatan seorang hamba, ketaatan makhluk itu terbagi dua. Ada yang tau'an, ada yang karuhan. Ada yang taat karena ketulusan, kepatuhan, ada yang taat karena keterpaksaan. Maka pertanyaannya, ibu menganggap sholat itu wajib atau kebutuhan? Woi, kalau bapak, sholat itu wajib apa kebutuhan? Sebenarnya levelnya tinggian mana antara wajib dengan kebutuhan? Begini, Pak, selama Bapak masih menganggap sholat itu wajib, memang secara fikih sholat itu wajib kan? Tapi selama Bapak menganggap sholat itu wajib, maka yang ada adalah rasa berat. Yang ada rasa itu rasanya rasa berat. Malah bisa jadi karena ada rasa terpaksa juga. Selama Bapak menganggap sholat itu kewajiban. Tapi kalau Bapak menganggap sholat itu sebuah kebutuhan, maka dipastikan Bapak akan menjalankan dengan tulus, ikhlas. Karena memang kenapa? Bapak merasa butuh sholat. Jadi levelnya tinggian mana? Wajib dengan kebutuhan? Kebutuhan. Ibu sakit, berarti minum obat hukumnya wajib. Berat apa ringan minum obat? Berat. Kalau nggak sakit mah nggak bakalan gua minum, kan gitu. Ya karena kewajiban ya dikerjakan. Tapi yang namanya makan minum, kadang-kadang bakso, kadang-kadang mie ayam, wow, jadi kebutuhan. Bapak makannya nggak ada berat-beratnya, semangat, betul kan?
karena merasa makan adalah kebutuhan. Nggak usah pakai disuruh, malah semangat. Waktunya makan nih, alhamdulillah, girang banget tuh. Nah, ini level ini menentukan kadar keimanan seseorang. Waktunya makan, alhamdulillah, ayo madang, gitu kan, semangat, gitu kan, kebutuhan. Sama ketika Bapak ada panggilan adzan, ke Bapak langsung girang, alhamdulillah, sudah masuk sholat, kok girang? Berarti iman Bapak levelnya udah tinggi tuh, sudah tinggi. Tapi kalau ada panggilan adzan terus, udah adzan, baru gitu kan, berat gitu kan. Sholat mah sholat, tapi masih berat. Makanya ketaatan yang kita lakukan itu ada yang sifatnya tau'an, ada yang karuhan. Kalau tau'an karena ada kepatuhan, ikhlas, penuh dengan kesadaran, dan memang membutuhkan, maka level yang tertinggi itu ketika sholat sudah tidak dianggap lagi wajib, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Kalau udah kebutuhan, Bapak Ibu nggak akan mampu meninggalkannya. Ini nih pamannya nih, pulang dari acara sampai rumah jam 10 malam. Kalau orang itu sudah mendarah daging menjadi kebutuhan, nggak akan bisa tidur, pules, gelisah karena merasa belum sholat isya. Gelisah. Betul nggak Bu? Atau nggak ngerasain begitu? Ngerasain ya? Nah, berarti level Ibu udah tinggi gitu ya. Tapi bagi orang yang belum pada level itu, dia akan mencari cara bagaimana biar tidak usah sholat. Ya tidur aja, dibilangin sholat isya dulu, ntar aja kalau kebangun. Ya akhirnya nggak kebangun. Karena memang itu dianggap sebagai kewajiban yang dianggap berat, sehingga dia akan menghindar. Dan itu menjadi sebuah rumus di dalam sebuah kaidah kajian tasawuf. Makanya jadikan yang wajib menjadi kebutuhan, maka akan terasa enteng sekali menjalankannya, dan malah tidak akan bisa untuk meninggalkan. Nah, itulah yang dimaksud taat menjalankan perintah, taat meninggalkan larangan. Yang berikutnya, setiap perintah yang Allah berikan itu pasti mempunyai kemaslahatan, kebaikan, dampak baik bagi hambanya, pasti. Entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, dan seterusnya. Semua perintah wajib itu pasti punya dampak kemaslahatan, kebaikan bagi si hambanya. Sebaliknya, semua kemaksiatan, semua larangan yang Allah tetapkan itu pasti punya dampak mafsadat, dampak yang akan merusak kepada si pelaku tadi. Contoh, yang namanya mabuk itu kan haram. Ada dampak negatifnya enggak? Sudah pasti dampak negatifnya pada pelaku. Tapi itulah manusia itu begitu Bu. Manusia itu kalau dilarang itu malah dilakukan. Betul nggak? Makanya sekarang tuh Bu, ada orang pasang iklan tuh cerdas banget tuh. Di pinggir jalan kadang-kadang saya lihat tulisan begini, jangan tengok ke kiri. Ya, pernah lihat baca begitu? Bapak nengok nggak? Kenapa nengok? Nah, manusia itu begitu. Padahal tulisannya apa? Jangan tengok ke, kita malah nengok. Itu sifat alamiah manusia, penasaran, pengen lawan, itu manusiawi. Justru kalau ditulisin silahkan tengok ke kiri, enggak, malah nggak mau dia. Makanya itu sebenarnya cerdas tuh bocah itu ya. Yang bikin iklan itu cerdas ya, dia memahami psikologis dasar manusia itu begitu. Manusia itu begitu Bu. Kalau dilarang itu malah kepengen, tapi kalau disuruh malah ogah-ogahan, males-malesan. Itu dasar psikologis manusia. Makanya bahasa kita ketika mendidik anak itu bukan nyuruh. Sebab kalau disuruh berat, ngajak. Maka kata dakwah itu ngajak. Kalau amar ma'ruf itu nyuruh
kebaikan. Kalau dakwah ngajak kebaikan. Apa bedanya nyuruh dengan ngajak? Beda banget, Pak. Kalau ngajak, ayo ngaji, Bapak juga ikut ngaji. Kalau cuman ayo ngaji terus Bapak gak ngaji, itu namanya nyuruh. Maka mendidik anak itu dakwah, mengajak. Ayo sholat neng, Bapak udah rapi siap sholat. Jangan ayo sholat, Bapak masih megang handphone. Dakwah begitu pasti gagal, pasti gagal. Makanya bahasa Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada 3. Yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Apa bedanya mengajak dengan memerintahkan? Beda banget. Maka sekarang kalau ada ustadz, ayo tahajud, tapi dia nggak tahajud, itu namanya bukan dakwah, namanya nyuruh doangan. Nah, kalau begitu sebutannya bukan dai, tapi apa? Penceramah. Kalau dai, dia mengajak, dia mempraktekkan, dia mengamalkan, itu dai namanya. Nah, kalau cuman ngomong ayo baik, nyuruh baik tapi dia gak ngerjain, itu penceramah. Ada mubalik, kalau bahasa dulu itu mubalik, begitu. Itu bedanya. Nah, ibu-ibunya juga begitu, baca Quran, ayo baca Quran semuanya. Lah ibu malah di depan TV. Kira-kira dikerjakan gak baca Qurannya? Gagal. Itu bukan dakwah, tapi hanya perintah. Maka di sini setiap kebaikan yang kita lakukan dalam rangka taat pasti ada kemanfaatan untuk kita semuanya. Bapak Ibu dirahmati Allah, makalah berikutnya yang ke-20, qila ikmalul aqli itba'ur ridwanillah. Disampaikan ikmalul aqli, sempurnanya akal adalah ittiba'u ridwanillahi ta'ala, mengikuti keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti perintah, mengikuti jalan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinabu sukhtihi, dan menjauhkan dari murkanya Allah. Itu tanda sempurnanya akal seseorang. Kalau ini tidak dilakukan, itu namanya bukan sempurna akalnya, bahkan sebutannya jahlun murakkab, bodoh yang bertingkat-tingkat, bodohnya rangkep-rangkep. Berarti apa sebutannya, Pak? Bodoh yang berlipat-lipat namanya apa? Tolol. Tolol apa goblok, Pak? Sama ya? Kalau sekali kan bodoh, lah kalau berlipat-lipat namanya ya terserah Bapak lah. Dan begini Pak, dan kita sering hidup dalam kebodohan seperti itu. Kemarin sebelum punya kerja Bapak ngeluh kapan bisa punya kerjaan, giliran sudah kerja akhirnya ya kerja, sholat ditinggalkan, nguber kerjaannya, kerjaan dibela-belain siang malam, lembur karena urusan kerjaan, sholat ditinggalkan. Orang seperti itu kan namanya bodoh. Bodoh lah. Bagaimana nggak bodoh? Yang ngasih kehidupan dia siapa? Yang ngasih kehidupan dia Allah. Yang ngasih rezeki Allah. Yang ngasih nikmat. Kenapa dia meninggalkan Allah? Ini kan namanya bodoh. Bodoh yang berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Wah, masuk kantor telat kurang dari 10 menit, ngebut Pak biar nggak telat sampai kantor. Betul. Giliran sholat nih udah mau habis waktu, santai gitu. Itu kan terjadi Pak. Ini kan sebuah kebodohan. Dia lebih takut kepada bosnya, aturan kantornya, tapi nggak takut dengan Allah dan aturan Allah. Bodoh nggak itu? Bodohnya berlipat-lipat. Namanya apa?
Ya udah gitu. Makanya sering saya heran tuh Pak, di daerah tempat saya tinggal ada namanya pengecek. Tahu pengecek? Apa itu? Layan. Ya, kalau ada orang hajatan itu bagian ngasih minum, beres-beresin piring, gerabah gitu kan pengecek. Jamaah saya juga saya tegur, loh kamu kok nggak sholat kenapa? Aduh Ustadz, ini tamu lagi rame sekali begitu. Langsung segegetu saya tanya, kamu dibayar berapa? Sehari 300 Ustadz, kalau 3 hari 4 hari 1 juta. Segitu murahnya kamu berani meninggalkan sholat. Ini kan namanya kebodohan. Betul nggak? Pengecek dibayar berapa? Segitu kan? Cuma 300.000 dia bela-belain nggak sholat, padahal dia berdoa semoga dapat rezeki. Lalu gila dia dapat rezeki, kenapa tidak sholat? Ini kan kebodohan. Yang lebih bodoh lagi, pengantin kepengen sakinah mawaddah tapi nggak sholat. Bodoh nggak? Ibu waktu jadi pengantin sholat nggak? Jujur. Saya yakin nggak bakal lupa Pak, nggak bakal lupa itu seumur hidup sekali kok. Bu, waktu jadi pengantin sholat nggak? Masa. Tapi pengen sakinah mawaddah, kan bodoh itu namanya. Alasannya macam-macam, orang tak akan mencari alasan dalih itu. Yang parah itu tadi orang tuanya. Kalau pengantin mungkin alasan itu, lah bapaknya itu ngapain? Bapaknya cuma duduk doang, dampingin pengantin, sama nemuin tamu kalau ada tamu datang. Lu ikut-ikutan enggak? Tapi Ustaz doain biar berkah sakinah. Lah kamu nggak sholat gimana berkah? itu kan sebuah Bapak waktu pernah ngawinin nih, yang pernah ngawinin, ya? Bapak sholat nggak? Sholat gak? Sholat ya? Walaupun buru-buru sholat lah. Jangan sampai enggak gitu loh Pak. Ini kan sebuah kebodohan. Wah dia doa ya Allah semoga acaranya berkah, selamat, lancar, enggak hujan, segala macam disebut Pak. Tamu datang semua, amplopnya jangan sampai kosong. Tapi dia tidak mau sholat. Ini namanya jahlun munakka, kebodohan yang berlipat-lipat. Kenapa? Itu tadi akalnya berarti nggak sempurna. Karena akal yang sempurna selalu mengikuti jalan yang diridhoi Allah. Kalau sudah menerjang ridhonya Allah, berarti akalnya nggak sempurna. Kalau akal yang nggak sempurna, kemungkinan besar karena bodoh yang berlipat-lipat. Kemungkinan kedua adalah karena sakit jiwa.